Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Info Kafit tanggal 26 Februari tahun 2023 diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegebilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Info Kafit tanggal 26 Februari tahun 2023 dengan tema Allah sumber kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang merdeka, bebas dari perbudakan adalah hidup yang didambakan oleh bangsa Israel dikala mereka diperbudak di tanah Mesir selama 430 tahun. Di tengah situasi yang penuh penderitaan itu, mereka berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Dan oleh karena belas kasihan-Nya, Tuhan mendengar seruan umat-Nya itu. Untuk menyatakan kasih karunia-Nya itu, Tuhan Allah memilih dan mengutus hamba-Nya Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sungguh merupakan suatu sukacita, ibarat mimpi yang menjadi kenyataan. Akhirnya bangsa Israel bebas dari perbudakan. Mereka benar-benar menjadi suatu bangsa yang merdeka. Dan itu semua terjadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi peristiwa keluaran dari Mesir bukanlah menjadi akhir dari segalanya, namun justru menjadi awal dari kebangkitan bangsa Israel. Dan untuk mencapai semuanya itu, mereka harus melewati berbagai proses, termasuk apa yang terjadi di tengah perjalanan. Tidak segampang yang mereka duga, karena pada kenyataannya mereka harus melewati padang gurun yang penuh dengan beragam tantangan. Namun sekalipun demikian, Tuhan memelihara kehidupan umat-Nya. Ia mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Tuhan menyediakan tiang awan pada siang hari
dan tiang api pada malam hari. Tuhan juga memberikan manna dan burung puyuh sebagai makanan mereka. Demikian juga air yang melepaskan rasa dahaganya Tuhan cukupkan. Namun amat disayangkan, bangsa Israel begitu sering bersungut-sungut sehingga mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan mereka juga pernah jatuh ke dalam dosa yang keji dengan memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Akibatnya Tuhan murka dan menghukum umatnya Israel. Tetapi Tuhan, sumber segala kasih karunia yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan itu, selalu menunjukkan kemurahannya. Dan ia memerintahkan Musa untuk membawa umatnya Israel untuk meneruskan perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan berjanji akan mengutus malaikatnya yang akan menyertai mereka di sepanjang jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang kita simak dalam khotbah Minggu Info Kafid saat ini. Bagaimana Tuhan menjawab seruan kita dan menyatakan belas kasihannya atas kehidupan kita. Begitu sering kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan di tengah hidup kita ini. Terlebih dikala kita mengalami kesusahan dalam hidup ini. Bagaimana pergumulan hidup kita sejauh ini? Apakah Tuhan menjawab seruanmu? Apakah Tuhan menjawab semua doamu? Lewat nas khotbah di Minggu Info Kafid ini, kita ingin merenungkan akan betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang ia nyatakan kepada Musa dan umatnya Israel. Demikian juga yang ia nyatakan dalam kehidupan saudara lewat Kristus Sang Juru Selamat hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari nas khotbah ini ada beberapa hal yang ingin kita simak. Yang pertama, mintalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa murka Allah berlalu dari bangsa Israel akibat penyembahan terhadap patung anak lembu emas, selanjutnya Musa meminta kepada Tuhan agar ia membimbing mereka dan berjalan bersama mereka sebagai tanda kasih karunia Allah dan bukti bagi bangsa-bangsa lain bahwa bangsa Israel lah bangsa yang terpilih yang beroleh kasih karunia dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Dalam ayat 15, Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara yang terkasih, penyertaan dan kehadiran Tuhan sungguh sangat berarti. Musa sangat menyadari itu, bahwa tanpa penyertaan Tuhan, mereka tidak akan dapat tiba di tanah Kanaan. Musa sungguh mengenal karakter dari bangsa yang ia pimpin itu. Bangsa yang tegar tengkuk, yang sulit untuk mengucap syukur. Terlebih mereka harus melewati padang gurun. Tentunya Musa butuh perjuangan dalam memimpin mereka. Untuk itu Musa benar-benar mengharapkan penyertaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Begitu sering kita melewati hidup yang penuh dengan pergumulan, laksana sedang berjalan di padang gurun yang tandus. Di sepanjang perjalanan hidup ini, kita mungkin menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti. Tentunya, tak satu pun di antara kita yang mau berada dalam persoalan. Namun yang namanya hidup pasti selalu diperhadapkan dengan tantangan. Lalu apa yang harus kita lakukan dikala semua tantangan itu datang menerpa hidup kita? Lewat firman Tuhan pada saat ini, kita dituntun untuk bertindak seperti Musa dengan meminta kepada Tuhan penyertaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, orang yang mau meminta penyertaan Tuhan adalah orang yang merasakan keterbatasan dalam hidupnya. Dan ia tahu Tuhan lebih berkuasa dari segala-galanya. Maka dengan demikian, jadilah seperti Musa yang meminta bimbingan Tuhan di sepanjang jalan.
Sebab perjalanan bersama Tuhan pasti akan terasa lebih nyaman dan tentram. Jiwa kita akan tenang ketika Tuhan berjalan bersama kita, ketika kita berjalan di jalan Tuhan. Sebuah syair lagu dari Gereja Jemaat nomor 46 yang berjudul Ya Tuhan Bimbing Aku juga melukiskan akan betapa pentingnya bimbingan dan penyertaan Tuhan. Demikian halnya kita agar saat ini juga meminta penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan ini, agar kita tenang dan tentram melewati semuanya. Jemaat yang terkasih, hal yang kedua yang dapat kita lihat dari teks khotbah ini adalah Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang meminta kepadanya. Dalam ayat 17 disebutkan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diminta Musa. Oleh karena Musa telah beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan Allah. Saudara terkasih, kita dapat membayangkan bagaimana bahagianya perasaan Musa ketika Tuhan memberikan apa yang ia inginkan. Sama halnya ketika saudara meminta sesuatu dari Tuhan dan Tuhan memberikannya. Pastilah kita akan sangat senang. Dan kita sebagai orang percaya akan bersyukur. Dan memang seharusnya demikian. Setiap orang harus mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, atas segala pemberian Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang terkasih, di sini kita perlu melihat bahwa alasan Tuhan mengabulkan permohonan Musa adalah karena Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Nya bagi Musa. Artinya semua itu terjadi bukan oleh karena kebaikan atau kemampuan Musa, namun atas kasih karunia Tuhan semata. Jadi jika saat ini kita beroleh berbagai berkat dalam hidup ini, ingatlah bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan semata. Untuk itu mari bersyukur dan jadilah menjadi saluran berkat bagi sesama manusia atas kasih karunia yang telah saudara peroleh. Tuhan itu begitu amat baik sehingga Ia tidak pernah mengecewakan kita, sehingga kita selalu beroleh kasih karunia demi kasih karunia yang tak pernah berkesudahan. Ingatlah, Tuhan tak pernah mengecewakan orang yang meminta kepadanya. Jemaat yang terkasih, hal yang ketiga yang kita lihat dari teks khotbah ini adalah Tuhan memberikan apa yang terbaik bagimu. Saudara terkasih, dalam hidup ini kita sering meminta sesuatu yang kadang kala kurang masuk akal. Sama seperti seorang anak yang masih kecil, maunya dibeli ini dan itu. Padahal dia sendiri belum tahu makanya. Tentunya sebagai orang tua, pastilah kita tahu apa yang paling tepat bagi anak kita. Seperti yang pernah dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada orang tua yang memberi batu bagi anaknya ketika ia meminta roti, atau malah memberi ular ketika anaknya itu meminta ikan. Musa juga meminta sesuatu hal yang luar biasa menurutnya, yaitu agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Sebenarnya, dasar dari permintaan Musa di sini adalah atas dasar iman percayanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia sangat ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikan apa yang diminta Musa. Sebab Tuhan berfirman bahwa tidak akan ada orang yang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 20 dikatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Disinilah letak cinta kasih Tuhan terhadap hamba-Nya Musa. Tuhan memberikan apa yang terbaik, apa yang paling tepat, di mana Musa akan tetap merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Namun di saat itu Tuhan akan menempatkan Musa di lekuk sebuah gunung dan menudungi wajah Musa
dengan tangan Allah sendiri. Dan yang kelihatan hanyalah bagian belakang dari Allah, tetapi wajah Allah tidak akan kelihatan agar Musa tidak binasa. Saudara yang terkasih, di sini kita melihat rancangan Tuhan sungguh agung dan sungguh indah. Ia selalu merancangkan kehidupan dan rancangan keselamatan. Dan segala sesuatu Ia hadirkan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tidak ada satu pun yang tak dapat Ia berikan. Segalanya ada padanya. Sebab memang benar bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita yang merupakan sumber segala kasih karunia. Karena itu jemaat yang terkasih, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Mari berperilaku seperti Musa, yang selalu mendekatkan dirinya hanya kepada Tuhan, yang menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang kerinduannya hanya dekat kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti Musa yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, dan yang mempergunakan kasih karunia itu untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, serta membawa Israel agar hidup dalam bimbingan Tuhan. Maka kiranya kita juga berlaku demikian. Sebab kita juga telah beroleh kasih karunia dari Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus akan memberikan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah menyucikan kita dari segala perbuatan kita di masa yang lampau, hingga kita saat ini menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari bersyukur atas segala kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa dalam diri Tuhan Yesus di tengah kehidupan saudara. Rendahkanlah hatimu di hadapannya. Jauhkan sikap tegar tengkuk. Dan berjalanlah di jalan Tuhan. Dan raihlah segala hal yang engkau impikan seturut dengan kasih karunia-Nya. Mintalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan akan berikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya atas kehidupan saudara. Tuhan pasti akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan saudara. Dan Tuhan juga pasti akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan saudara, hingga engkau beroleh kebahagiaan, hati yang tenang dan tentram, penuh dengan damai sejahtera, ketika kita berjalan bersama Tuhan. Berbahagialah dan bersyukurlah, pujilah Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala kasih karunia, yang memelihara kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Allah sumber segala rahmat dan kasih karunia, yang memelihara kami dan menuntun kami di sepanjang jalan hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau menguatkan kami dan menuntun kami, serta membimbing kami Tuhan di sepanjang jalan hidup kami, sehingga kami selalu berjalan bersama Tuhan di jalan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.